Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 26 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan semua pertanyaan ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari Kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Artinya, kita menjawab 3 pertanyaan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mendalami kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17 dan kita melihat sisi aplikasinya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang menurut Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17? Pertanyaan nomor 2, masih adakah orang yang mau berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang sekarang ini? Sebutkan. Yang ketiga, bagaimana peran gereja dan orang percaya sehubungan dengan pelaksanaan kampanye pada tahapan pemilu tahun 2024. Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini menarik untuk kita jawab dan kita langsung saja masuk pada jawaban atas pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, apa yang saudara pahami tentang berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang menurut Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dalami kisah dalam Ester 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita tahu bersama berdasarkan kamus bahasa kita, berkorban itu punya 2 pengertian. Yang pertama, menyatakan kebaktian, menyatakan kesetiaan dan sebagainya. Atau menjadi korban, menderita, atau rugi, dan sebagainya. Itu pengertian berkorban yang pertama. Pengertian berkorban yang kedua, memberikan sesuatu sebagai korban. Nah, dalam konteks kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, pengertian berkorban di sini adalah menyatakan kesetiaan. Kesetiaan kepada bangsa dengan mempertaruhkan nyawa. Itu pengertian berkorban dalam konteks Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dalam Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, kesetiaan itu ditunjukkan oleh Mordekai dan Ratu Ester di kerajaan Persia kala itu. Di zaman itu, Haman seorang pejabat di kerajaan Persia, dengan tipu muslihatnya, berhasil mempengaruhi raja untuk mengeluarkan suatu titah, memunahkan suatu bangsa yang hukumnya bertentangan dengan hukum kerajaan Persia. Haman tidak memberitahu kepada raja nama dari bangsa itu, dan raja pun tidak menanyakan kepada Haman bangsa apa itu. Ini pelajaran berharga bagi penguasa, bagi yang punya otoritas untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Ini pesan bagi presiden, pesan bagi gubernur, wali kota, bagi bupati, bagi lurah, dan semua orang yang punya wewenang untuk mengambil kebijakan atau mengambil keputusan. Raja Ahasveros memberikan otoritas kepada Haman untuk menjalankan rencananya memunahkan bangsa yang tidak melaksanakan hukum raja. Jadi Haman ini menyampaikan kepada Raja Ahasveros, ada satu bangsa di kerajaan kita ini, kerajaan kita ini ada satu bangsa yang terserak dan mereka mempunyai hukum yang berbeda dengan hukum di kerajaan kita. Dan bukan hanya itu, mereka pun tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh raja.
Ini disampaikan oleh Haman kepada Raja Ahasveros. Saudara, jika Anda adalah raja, Anda pasti akan terpengaruh dengan kata-kata yang semacam ini. Bayangkan Anda berkuasa, Anda memerintah, tetapi ada orang yang tidak loyal, ada orang yang tidak setia, ada orang yang tidak mau tunduk pada peraturan yang ada. Bukan tidak mungkin Anda sakit hati. Dan itu yang terjadi pada Raja Ahasveros. Raja ini tidak menyelidiki apakah benar yang disampaikan oleh Haman ini. Raja ini langsung mempercayai begitu saja apa yang dikatakan oleh Haman. Nah, karena dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Haman, maka dia segera memberikan kewenangan kepada Haman untuk memunahkan atau membinasakan bangsa yang tidak menjalankan perintah raja ini. Bangsa yang hukumnya berseberangan atau bertentangan atau tidak sama dengan hukum yang diterapkan di kerajaan Persia. Saudara, ini fitnah yang luar biasa. Bangsa Yahudi yang Haman maksudkan itu terancam binasa. Karena raja sudah mengeluarkan cincinnya, genosid, pembunuhan massal, pembunuhan satu suku bangsa. Ternyata kita temukan dalam Alkitab. Itu rencana dari Haman. Saudara tahu mengapa? Mengapa Haman sampai bertindak brutal seperti itu? Mengapa Haman tega memunahkan satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi? Apa sesungguhnya yang membuat Haman sampai dia bertindak sebrutal itu? Saudara, jika kita membaca kitab Ester, maka kita akan menemukan ternyata semuanya itu Haman lakukan hanya karena dia sakit hati kepada seorang laki-laki yang bernama Mordekai. Ya, hanya karena sakit hatinya kepada Mordekai, maka Haman dengan tipu muslihatnya mempengaruhi raja agar bangsa Yahudi, bangsa dari Mordekai itu dibinasakan. Itu berarti Mordekai termasuk di dalamnya, akan dibinasakan oleh Haman. Nah, apa sesungguhnya kesalahan dari Mordekai sehingga Haman begitu sakit hati? Saudara, Haman itu diangkat oleh raja menjadi pejabat di kerajaan dan posisinya sangat penting. Semua pegawai di istana itu menaruh hormat pada Haman, tunduk, sujud, berlutut di hadapan Haman. Mordekai, seorang Yahudi, tidak mau berlutut. Mordekai tidak mau bersujud di hadapan Haman. Mengapa? Karena bagi Mordekai, satu-satunya yang dia sujud di hadapannya adalah Allah yang dia sembah. Haman ini manusia. Mordekai dengan keyakinan imannya tidak mau berlutut di hadapan manusia. Tidak mau bersujud di hadapan manusia. Itu sikap iman dari Mordekai. Dan karena semua berlutut, semua bersujud, semua menghormati Haman dengan sikap berlutut dan bersujud, tetapi Mordekai tidak melakukannya, maka Haman sakit hati. Dan karena dia sakit hati, dia punya rencana jahat, mau memusnahkan bangsa Yahudi, bangsa dari Mordekai. Spontan, bangsa Yahudi kaget. Bangsa Yahudi terkejut dengan adanya surat yang dialamatkan kepada penguasa-penguasa di daerah-daerah waktu itu, yang mengatakan bahwa mereka harus membinasakan orang Yahudi. Nah, berita itu menyebar kemana-mana, sampailah ke telinga Mordekai. Dan Mordekai segera berpuasa. Dan dia mengenakan kain kabung. Kemudian dia berjalan menuju ke istana. Tetapi kain kabung hanya bisa sampai di gerbang istana. Orang yang mengenakan kain kabung tidak diizinkan memasuki gerbang istana. Karena itu Mordekai hanya sampai di pintu.
Ester, sang ratu, yang berada di dalam istana, mendengar berita itu. Lalu dia mengutus dayang-dayangnya, membawa baju pengganti dari baju kain kabung yang dikenakan oleh Mordekai. Tetapi Mordekai tidak mau. Kemudian Ester menyuruh Hatta, tanyakan kepada Mordekai, mengapa dia bersikap seperti itu? Mengapa dia berlaku seperti itu? Lalu Mordekai menjelaskan adanya rencana jahat dari Haman yang hendak memunahkan bangsa Yahudi. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan bagi Ester. Bukan main. Seorang pejabat di istana kerajaan Persia mau menghancurkan, membinasakan, meniadakan, memusnahkan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Saudara sekalian, lalu apa yang dilakukan oleh Ester? Bangsa Yahudi diminta oleh Ester untuk berpuasa. Mengapa? Karena Ester mau menghadap raja. Nah, untuk menghadap raja itu ada aturannya. Dan belum saatnya bagi ratu untuk menghadap raja. Jadi kalau Ester menghadap raja itu melanggar undang-undang. Dan orang kalau melanggar undang-undang, dia bisa dihukum mati. Nah, Ester demi keselamatan bangsanya mau menempuh resiko itu. Tetapi dia meminta kepada Mordekai dan bangsa Yahudi untuk berpuasa, berdoa kepada Tuhan agar apa yang menjadi rencananya itu berjalan lancar. Agar dia bisa mempengaruhi raja untuk mencabut keputusannya, memunahkan, membinasakan bangsa Yahudi. Saudara, kemudian ada satu kalimat yang menarik yang diucapkan oleh Ester dalam Ester pasal 4 ayat 16. Kita membaca pengorbanan dari Ester. Ester mengucapkan kalimat ini. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sikap Mordekai dan Ester ini merupakan sikap berkorban. Berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Berkorban demi kelangsungan hidup bangsa Yahudi. Bangsa dari Mordekai dan Ester. Ester berani mati. Kalaupun nanti dia menghadap raja. Dan memang kalau raja tidak berbelas kasihan, Ester bisa saja dihukum mati. Ester bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini merupakan sikap seorang perempuan yang berani berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Demi bangsa Yahudi, Mordekai dan Ester berpuasa. Bangsa Yahudi juga diajak berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari, 3 malam. Itu pengorbanan yang luar biasa, saudara sekalian. Nah, mengapa berpuasa? Karena mereka mengharap pertolongan Allah agar menyelamatkan bangsa Yahudi. Ester pun berani berkorban menghadap raja, sekalipun itu melanggar undang-undang dan nyawa taruhannya. Tetapi demi keberlangsungan hidup banyak orang, Ester berani melakukannya. Inilah sesungguhnya yang dapat kita pelajari dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Mordekai dan Ester berani melangkah untuk itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Masih adakah orang yang mau berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang sekarang ini? Sebutkan. Saudara, pertanyaan ini gampang-gampang susah. Sebab untuk menjawabnya kita harus punya data. Sekalipun demikian, dari sejarah hidup manusia, ada saja kita temukan orang yang mau berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang.
masih ingat kisah Yusuf di Mesir yang dicatat dalam kitab Kejadian. Saat itu ternyata kelaparan begitu hebat. Yusuf dengan kecerdasan yang dimilikinya, yang diberikan Tuhan kepadanya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain, termasuk di dalamnya saudara-saudaranya. Saya percaya kebaikan yang semacam itu, spirit berkorban yang semacam itu, berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang dewasa ini masih ada. Misalnya, apa yang sedang hangat diperbincangkan saat ini? Saat berlangsung perang antara Israel dan Hamas, ada orang yang mendedikasikan dirinya sebagai relawan kemanusiaan, mengantar kebutuhan korban perang. Saudara, ini adalah keputusan yang berisiko. Ya, di tengah-tengah suasana perang, ada orang yang mau masuk ke situ, menjadi relawan kemanusiaan, mengantar kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban perang. Yang kedua, saat bangsa ini terdampak COVID-19, ada banyak orang yang memberi sumbangan untuk pembelian vaksin COVID-19. Yang ketiga, saat terjadi bencana alam di beberapa daerah di Indonesia ini, spontan mengalir bantuan dari berbagai pihak. Jadi, orang yang berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang, itu masih ada di negeri kita. Nah, kalau kita melihat lebih luas lagi di dunia ini, kita masih menyaksikan Warren Buffett yang menyumbangkan 63 triliun rupiah untuk yayasan amal Berkshire Hathaway. Ada juga Bill Gates dan Melinda Gates yang menyumbang 315 triliun kepada yayasan amal melawan penyakit dan kemiskinan. Kita juga mengenal ada Gautami Adani dari India, seorang dermawan yang banyak memberikan sumbangan kemanusiaan. Saudara, kita masih dapat menambah daftar orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya jiwa sosial? Berbagi kasih dengan orang yang membutuhkan. Di dunia ini, ada orang yang individualistik, yang hanya berpikir kepentingan dirinya dan tidak berpikir kepentingan orang lain, komunitas lain, atau yang di luar dirinya. Ada juga yang egosentris, yang hanya menghendaki dirinya menjadi pusat perhatian, lalu dia tidak memberi perhatian kepada orang lain. Nah, demikianlah hidup. Ada yang peduli dan berkorban bagi kelangsungan hidup sesama, dan ada juga yang sama sekali tidak peduli. Lalu bagaimana dengan gereja? Di gereja kita mengenal program diakonia, tetapi pada umumnya masih berkutat di seputar warga gereja. Misi gereja keluar dari dirinya, bersaksi sampai ke ujung bumi, belum begitu terlihat jelas. Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita. Benar kita mengumpulkan uang, benar kita melakukan diakonia, tapi masih seputar warga gereja. Belum nampak begitu jelas tindakan diakonal bagi mereka yang berada di luar gereja. Saudara, itulah jawaban atas pertanyaan nomor 2 yang saya boleh share melalui kesempatan ini. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang menarik karena ini langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan kita. Pertanyaan nomor 3 bunyinya, bagaimana peran gereja dan orang percaya sehubungan dengan pelaksanaan kampanye pada tahapan pemilu tahun 2024? Saudara yang dikasihi Kristus, saya berpikir, mengapa pertanyaan ini diajukan? Apa hubungannya dengan kitab Ester? Saya simpulkan, Mordekai dan Ester yang terjun langsung dalam kehidupan politik, mempengaruhi raja dalam mengambil keputusan. Saya pikir itu poinnya.
Jadi gereja jangan menutup diri dengan dunia politik. Gereja harus hadir di dalamnya, menjadi terang dan garam dunia. Kampanye itu bagian dari demokrasi. Kampanye itu diadakan untuk meyakinkan pemilih dengan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Kampanye itu bisa dilakukan dengan tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, media cetak, media elektronik, ada rapat umum, debat pasangan, dan sebagainya. Kampanye bisa dengan cara seperti itu. Lalu, ini yang menjadi pertanyaan kita, apa peran kita sebagai gereja dan orang percaya? Saudara, kenapa di sini dibedakan antara gereja dan orang percaya? Bukankah orang percaya itu adalah gereja? Nah, saya mencatat 4 peran utama di sini. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, ya. Gereja memotivasi warganya untuk terlibat aktif dalam masa kampanye dan mempelajari setiap kandidat yang ada sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, memotivasi warga jemaat agar menjaga kerukunan dan kedamaian dengan menghargai perbedaan, ya. Perbedaan pilihan itu harus dihargai. Jangan diseragamkan. Jadi kita hargai perbedaan pilihan dan mengawal bersama agar masa kampanye berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang kedua. Yang ketiga, gereja dapat memberikan pendidikan politik, bahwa kampanye adalah kesempatan yang diberikan kepada warga masyarakat, termasuk di dalamnya warga gereja, berperan aktif sebagai partisipasi politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, orang percaya kepada Kristus berdoa kepada Bapa Surgawi bagi pelaksanaan kampanye agar berlangsung aman, nyaman, riang, dan bersahabat. Jadi kita sebagai warga gereja bertanggung jawab mendoakan pelaksanaan kampanye. Kita bertanggung jawab melibatkan diri di dalamnya. Kita bertanggung jawab mengawal bersama agar kampanye itu benar-benar bermanfaat bagi warga gereja dan bagi warga masyarakat. Kita tidak boleh apatis. Kita tidak boleh masa bodoh dengan proses yang sedang berlangsung di negara ini. Kita dapat belajar dari Mordekai dan Esther. Ketika ada bahaya yang mengancam umat Allah, mereka bertindak dan bergerak mempengaruhi penguasa agar bertindak adil dan bijaksana. Demikian yang boleh saya share melalui kesempatan ini untuk pertanyaan nomor 3 dan jawabannya. Mintalah hikmat Roh Kudus untuk menolong kita semua memahami kebenaran firman-Nya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Amin.